Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhlisin, mahasiswa pasca sarjana. Di sini akan menjawab pertanyaan tugas studi Al-Quran yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Haji Muhammad Saifuddin MA. Pertanyaan yang pertama, apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Jelaskan dengan dalil. Al-Quran Karim merupakan kalamullah Ta'ala, baik lafalnya, hurufnya maupun maknanya. Darinya bermula dan kepadanya kembali. Allah berbicara dengannya lalu didengar oleh Jibril alaihissalam. Kemudian dia menurunkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun la yamassu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Surat Al-Waqiah ayat 77-80. Sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan, diturunkan dari Rabbul Alamin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kalangan salaf berkata, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan bukan makhluk, dan mereka berkata bahwa Allah berbicara jika dia kehendaki. Mereka menjelaskan bahwa kalam Allah adalah qadim, maksudnya jenisnya qadim, tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang berkata sesungguhnya perkataan tertentu sifatnya qadim, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah qadim. Tapi mereka berkata sesungguhnya perkataan Allah Al-Quran yang diturunkan bukanlah makhluk. Jika Allah telah berkata dengan Al-Quran sebagaimana dia kehendaki, maka Al-Quran adalah kalamnya dan dia turunkan darinya dan bukan makhluk. Meskipun demikian, dia tidak bersifat azali qadim dengan kitabnya Allah. Meskipun Allah selalu saja berkata apabila dia kehendaki, maka jenis kalamnya adalah qadim. Itu jawaban yang pertama. Soal yang kedua, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Jelaskan dengan dalil. Ilham bagi para nabi dan rasul adalah wahyu, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'in hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat. Lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. As-Surah 51. Mujahid dalam menafsirkan ayat di atas berkata, membisikkan di hatinya berupa ilham darinya, sebagaimana diilhamkan kepada Ibu Musa dan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Imam Nawawi berkata, yang dimaksud dengan wahyu pada ayat tersebut menurut jumhur ulama adalah ilham dan mimpi ketika tidur, dan keduanya disebut wahyu. Syarah Sahih Muslim. Sebagaimana wahyu ilham diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat, beliau mendapatkan sesuatu di hatinya tanpa mendengar suara malaikat. Sebagaimana hadis yang diwahyukan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ruhal qudsi nafasa fi raw'i inna nafsan antamuta hatta tastawfiya rizqaha fattaqullaha wajmilu fit talib. Sesungguhnya Rohul Qudus Jibril membisikkan di hatiku bahwasanya sebuah jiwa tidak akan mati kecuali telah disempurnakan rezekinya dan ajalnya, dan bertakwalah kepada Allah dan baiklah dalam berdoa. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim dan disahihkan oleh Syekh Abdul Albani dalam Fikih Sirah Al-Ghazali halaman 91-92. Soal nomor 3, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urut turunnya? Jelaskan dengan dalil. Al-Quran turun sesuai dengan tuntunan keadaan waktu itu. Turunnya berproses selama sekitar 22 tahun lebih. Ada kalanya hanya turun satu ayat, kadang turun satu surat, dan seterusnya.
Adapun susunan surat Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang adalah sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau membacanya baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Para sahabat sepakat untuk menyusun Al-Quran tidak seperti proses turunnya ayat tersebut, tapi sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Nabi seperti dapat kita lihat pada Al-Quran sekarang ini. Karena sistematika yang sekarang dicontohkan oleh Nabi dan disepakati oleh para sahabat Nabi, maka kita mesti mengikutinya. Soal nomor 4. Mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Jelaskan dengan dalil dengan membandingkan mukjizat lain. Jawabannya, mukjizat yang diberikan kepada para nabi sebelum Rasulullah SAW hanya berlaku pada masa tertentu. Berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad yang masih terjaga dan memberikan petunjuk sampai kini. Mukjizat para nabi itu pada zamannya saja. Contoh tongkat Nabi Musa sekarang, di mana suara Nabi Daud yang merdu jika didengarkan semua makhluk, tapi mukjizat Nabi Muhammad SAW Al-Quran sampai sekarang kita masih menyaksikannya. Salah satu mukjizat Al-Quran tersebut misalnya tidak bisa satu makhluk pun yang dapat mengarang serupa ayat Al-Quran. Bahkan sulit untuk dipalsukan karena sangat penuh dengan ketelitian. Ayat-ayat yang begitu teliti tidak ada celah kalian mencelakakannya. Tegas dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira." Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Al-Isra ayat 17. Soal nomor 5. Bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Jelaskan dengan dalil. Para ulama menyatakan bahwa hukum bagi mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah. Tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib kepada laki-laki dan perempuan yang mukallaf atau dewasa. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Al-Muzammil ayat 4. Dan kami membacanya dengan tartil, teratur dengan benar. Al-Furqan ayat 32. Tartil di sini adalah membaca huruf dengan baik dan mengerti tempat di mana akan berhenti membaca. Soal nomor 6. Bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Jelaskan dengan dalilnya. Menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama, pada asalnya wanita keadaan haid itu haram membaca Al-Quran. Namun apabila terdapat hajat, yakni belajar mengajar, perlombaan dan lain-lain, serta tidak bermaksud membaca Al-Quran, maka hukumnya diperbolehkan. Tetapi menurut Malikiyah, Zahiriyah, dan kaul jadid Imam Syafi'i, bahwa wanita yang sedang haid diperbolehkan membaca Al-Quran secara mutlak selama tidak menyentuh mushaf. Soal nomor 7. Tafsirkan ayat berikut ini dengan pendekatan tarbawi sesuai urut. Misalnya lagi, tafsirkan ayat berikut ini dengan pendekatan tarbawi. Surat Al-Baqarah ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, mengapa kalian kafir kepada Allah padahal kalian tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kalian, kemudian kalian dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Allah Ta'ala berfirman untuk menunjukkan keberadaan dan kekuasaannya serta menegaskan bahwa dialah Rabb, pencipta dan pengatur hamba-hambanya. Firman Allah, kaifa takfuruna billah, artinya mengapa kamu mengingkari keberadaannya atau menyekutukannya dengan sesuatu.
Firman-Nya wa kuntum amwatan fahyakum. Maksudnya adalah dahulu kamu tidak ada, lalu Dia mengeluarkan kamu ke dalam wujud sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mu'min ayat 11 yang artinya ya Rabb, kami Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Ini bersumber dari Ibnu Abbas. Ad-Dahhak mengatakan, dulu sebelum Dia menciptakan kamu, kamu adalah tanah dan inilah kematian. Kemudian Dia menghidupkan kamu sehingga terciptalah kamu. Dan inilah kehidupan. Setelah itu Dia mematikan kamu kembali sehingga kamu kembali ke alam kubur, dan itulah kematian yang kedua. Selanjutnya Dia akan membangkitkan kamu pada hari kiamat kelak, dan inilah kehidupan yang kedua. Demikianlah, itulah 2 kematian dan 2 kehidupan. Ini dari tafsir Ibnu Katsir. Terima kasih, dan apabila banyak kekurangan saya mohonkan bimbingan dan masukan dari Bapak dosen. Kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.